Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang perencanaan pelayaran. Nah, sebelum kapal melakukan pelayaran, ada baiknya untuk merencanakan sebuah pelayaran secara matang-matang. Nah, yang bertujuan agar pelayaran dari suatu tempat ke tempat tujuan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Nah, jadi inilah tujuan dari perencanaan pelayaran. Nah, beberapa terbitan navigasi yang diperlukan antara lain yaitu adalah BPI atau Berita Laut Indonesia. Nah, BPI yaitu terbitan navigasi yang mencakup tentang daerah pelayaran yang aman dan disusun menjadi buku lalu diedarkan di kapal-kapal. Nah, yang kedua ada daftar arus. Daftar arus yaitu daftar yang mencakup tentang kekuatan arus dan arah arus di tempat yang sudah maupun belum kita jelajahi. Yang ketiga itu ada daftar suar. Nah, daftar suar yaitu daftar yang mencakup tentang yang terdapat suar dengan ciri-ciri suar tersebut. Yang keempat itu ada daftar arus pasang surut. Daftar arus pasang surut yaitu daftar yang menampilkan waktu terjadinya arus pasang surut pada suatu tempat. Nah, yang kelima itu ada buku panduan bahari. Buku panduan bahari yaitu buku yang sebagian difungsikan untuk pelaut dalam melakukan perencanaan, serta berbagai buku panduan laut atau bahari. Nah, jadi nih, terbitan navigasi ini harus disiapkan sebelum melakukan pelayaran. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Mempersiapkan perencanaan pelayaran atau voyage planning prepare. Nah, apa saja tuh yang termasuk dalam mempersiapkan perencanaan pelayaran? Nah, yang pertama itu pastinya dong kapal siap untuk berangkat atau ship ready for departure. Nah, semua yang diperlukan dalam kapal itu harus sudah disiapkan. Jadi maksudnya itu kapal itu emang udah harus benar-benar siap untuk belayar. Nah, seperti dari surat perizinan belayarnya atau SPB itu sudah disiapkan. Nah, yang kedua itu adalah merencanakan trek pelayaran atau ocean track planning. Nah, sebelum kapal melakukan pelayaran, tentunya kapal sudah membuat trek pelayaran pada peta, mulai dari tempat tolak sampai ke tempat tiba, yang bertujuan agar pelayaran yang dilakukan selamat, aman, dan tepat waktu. Nah, itu yang kedua yang harus disiapkan. Nah, yang ketiga itu ada ABK, anak buah kapal atau kru. Persiapan kru sebelum belayar sangat diperlukan, di mana setiap anak buah kapal atau kru harus dalam keadaan siap, sehat, dan lengkap. Yang keempat itu ada pengisian bahan bakar atau bunker. Sebelum kapal belayar, ada baiknya bahan bakar kapal haruslah terpenuhi agar pada saat kapal melakukan pelayaran tidak kehabisan bahan bakar. Nah, ini sangat penting ya sebelum melakukan pelayaran. Nah, ini sudah harus disiapkan. Nah, terus yang kelima, apakah yang kelima? Nah, jadi yang kelima itu ada kelaikan laut atau seaworthiness. Nah, sebelum melakukan pelayaran, ada baiknya untuk memeriksa kelaikan kapal atau kemampuan kapal untuk menghadapi bahaya dalam pelayaran dan melaksanakan keamanan dari kewajiban kontrak. Nah, yang keenam itu ada persiapan yang dilakukan di anjungan atau prepare bridge for departure. Nah, persiapan ini mengenai daftar keperluan yang harus disiapkan atau checklist. Nah, contohnya itu seperti peralatan-peralatan navigasi tes kapal. Nah, yang kedua itu adalah kelayakan alat-alat komunikasi. Nah, yang ketiga itu ada sinkronisasi mengenai masalah kompas yang ada di atas kapal. Nah, seperti master gyro, kompas steering, dan bridgeways kompas. Nah, yang ketujuh itu ada alat-alat keselamatan atau safety appliance. Nah, kesiapan alat-alat dan kelayakan peralatan keselamatan harus dalam kondisi lengkap dan baik. Nah, bila terjadi kapal dalam keadaan mara bahaya, nah jadi alat-alat keselamatan sudah harus disiapkan secara matang-matang. Nah, jadi inilah dia yang harus dipersiapkan dalam melakukan sebuah perencanaan pelayaran. Sekian dari presentasi saya dalam mempersiapkan perencanaan pelayaran. Saya ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua saya akan membahas materi tentang IALA atau singkatan dari International Association of Lighthouse Authorities.
Nah, langsung saja saya bahas apakah itu ialah. Nah, jadi ialah didirikan pada tahun 1957 yang merupakan asosiasi penyedia keahlian dan sarana kelautan perempuan atau tanda di laut yang bertujuan agar navigasi di laut aman. Nah, ialah juga berwenang dalam mengatur pelampung dan suar di seluruh dunia. Nah, jadi definisi ialah, jadi inilah dia definisi singkat dari ialah. Nah, jadi ialah tersebut dia menyediakan 5 sistem buoy. Nah, yang dimana yang pertama itu adalah lateral mark atau menunjukkan pinggir alur pelayaran. Nah, yang kedua itu ada cardinal mark atau posisi bahaya dan arah air yang aman. Yang ketiga itu ada isolated danger mark, yaitu bahaya yang terisolasi. Nah, yang keempat itu ada safe water mark atau tanda air yang aman. Nah, yang kelima itu ada special mark atau area khusus yang harus dihindari. Nah, jadi di sini saya akan membahas satu persatu dari 5 sistem buoy yang ada di ialah tersebut. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, ini dia. Yang pertama, lateral mark. Nah, ialah mark yang membantu untuk menunjukkan sisi pinggir alur pelayaran mana yang harus diikuti. Nah, jadi daerah tanda lateral mark ini dibagi menjadi 2 wilayah atau 2 region. Nah, untuk region A itu meliputi perairan Eropa, Afrika, Australia, dan beberapa perairan Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nah, untuk wilayah B atau region B, nah itu meliputi perairan Amerika Utara, Amerika Selatan, dan beberapa perairan Asia seperti Jepang. Nah, untuk wujudnya dari lateral mark ini, nah bisa kita lihat dari gambar. Nah, perbedaan antara region A dan region B itu adalah cuman penempatan posisi. Nah, bisa kita lihat dari gambar. Nah, itu yang atas itu adalah region A, yang di bawah itu adalah region B. Nah, untuk region A, forehand mark, nah itu warnanya adalah berwarna merah. Nah, untuk bentuknya itu dia ada silinder, pilar, dan tiang. Nah, untuk tanda puncak itu ada silinder tunggal berwarna merah. Nah, ketika malam, nah mark ini atau tanda ini dia mengeluarkan lampu berwarna merah. Nah, untuk irama lampunya itu adalah dua cahaya 2 detik dalam satu putaran. Nah, untuk starboard mark, nah dia itu berwarna hijau. Nah, untuk bentuknya sama ya, silinder, pilar, dan tiang. Nah, terus tanda puncaknya itu sama, kerucut tunggal berwarna hijau. Nah, kalau apa tadi silinder. Nah, tapi kalau starboard mark itu kerucut tunggal berwarna hijau menghadap atas. Nah, untuk cahaya lampunya dia berwarna hijau. Nah, untuk irama lampunya itu dia 2 detik dalam satu putaran. Nah, ketika menjumpai atau menemui di perairan ya tanda lateral mark ini, nah lateral mark yang berwarna merah atau forehand mark itu kita harus melewatinya di sebelah sisi bagian kiri lambung kapal. Nah, yang warna hijau kita harus melewatinya di bagian sisi kanan kapal. Nah, jadi kita harus berada di tengah-tengah buoy. Nah, untuk hijau di sisi kanan kapal dan untuk merah berada di sisi kiri lambung kapal. Nah, untuk region B, nah itu semuanya sama. Nah, dari warna, bentuk, tanda puncak, lampu, dan irama lampu itu sama. Nah, akan tetapi untuk region B ini dia dibalik. Nah, untuk region A, forehand mark kan berwarna merah. Nah, jadi
Untuk region B, perairan marknya itu berwarna hijau. Nah, jadi kebalikan dari region A. Nah, jadi kalau di region B atau wilayah B itu, nah ketika menemui mark warna hijau, nah kita tuh harus melewatinya di sebelah sisi kiri lambung kapal. Nah, ketika menjumpai mark yang merah, nah kita harus melewatinya di sebelah sisi kanan lambung kapal. Nah, jadi kita juga harus berada di tengah-tengah antara kedua tanda tersebut. Nah, saya harap teman-teman sudah paham mengenai lateral mark. Nah, yang kedua itu adalah cardinal mark, yaitu ialah mark yang digunakan untuk menandakan daerah yang berbahaya dan menunjukkan arah perairan yang paling aman. Nah, jadi ada 4 tanda cardinal mark yang dinamai dari 4 titik arah mata angin. Yang pertama itu ada north, east, south, dan west. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat dari bentuk keempat-empatnya itu sama ya. Sama. Untuk warna lampunya juga sama. Nah, yang membedakan itu adalah warna tanda puncak dan irama lampu. Nah, untuk north, nah dia warnanya itu adalah kuning dan hitam ya. Jadi hitam berada di atas kuning. Nah, untuk tanda puncaknya itu dia ada 2 kerucut yang menghadap ke atas. 2 kerucut, dari dua-duanya kerucut menghadap ke atas. Nah, untuk irama lampunya itu ada very quick dan quick. Nah, untuk very quick ini dia setiap 5 detik dan quick itu dia setiap 10 detik. Nah, yang kedua is. Nah, kalau ini dia mempunyai warna hitam dengan garis horizontal kuning di tengah-tengah. Nah, jadi warnanya hitam kuning hitam. Nah, dia mempunyai tanda puncak 2 buah kerucut yang berlawanan arah. Nah, jadi sudut kerucutnya itu di atas dan bawah. Nah, kalau south dia mempunyai warna kuning dan hitam dengan kuning berada di atas hitam. Nah, untuk tanda puncaknya dia mempunyai 2 buah kerucut yang menghadap ke bawah. Bisa teman-teman lihat, dan irama lampunya dia ada very quick, cahaya panjang setiap 10 detik, dan quicknya itu ia adalah cahaya panjang setiap 15 detik. Nah, untuk west dia mempunyai warna kuning dengan garis horizontal hitam di tengah-tengah. Nah, jadi warnanya kuning hitam kuning. Nah, untuk tanda puncak dia mempunyai 2 buah kerucut yang berlawanan arah. Nah, jadi sudut kerucutnya itu saling berhadapan, atas dan bawah. Bisa teman-teman lihat di gambar. Nah, dia mempunyai irama lampu itu very quick, setiap cahaya 10 detik, dan untuk quicknya itu dia setiap cahaya 15 detik. Nah, ini singkatan dari cardinal mark. Nah, yang ketiga itu adalah isolated danger mark. Nah, mark ini adalah digunakan untuk menandai bahaya terpencil, seperti batu dan bangkai kapal yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pada kapal. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah ini ya, dari wujud isolated danger mark. Dia memiliki warna hitam dengan garis horizontal berwarna merah. Nah, untuk bentuknya dia bebas, tetapi tidak pertentangan dengan tanda lateral mark ya, seperti pilar ataupun tiang. Nah, untuk tanda puncaknya dia ada 2 buah lingkaran hitam. 2 lingkaran hitam ya. Nah, dia ketika malam dia memiliki warna lampu berwarna putih. Nah, untuk irama lampunya dia itu adalah 2 detik dalam 1 putaran. Nah, yang keempat itu ada safe watermark. Nah, mark ini menunjukkan bahwa di sekeliling tanda tersebut adalah perairan yang aman dan tidak menunjukkan tanda bahaya. Nah, mark ini adalah satu-satunya
yang memiliki tanda garis-garis vertikal. Nah, bisa teman-teman lihat gambar atau wujud dari safe watermark ini. Nah, untuk warnanya dia sudah dijelaskan, itu adalah garis vertikal merah dan putih. Ya, bisa teman-teman lihat semua. Nah, untuk bentuknya dia ada bola, pilar, dan tiang. Nah, untuk tanda puncak, nah dia ada lingkaran merah single atau tunggal ya, lingkaran merah tunggal. Nah, jadi untuk ketika malam dia mengeluari lampu warna putih, dan untuk irama lampu yaitu dia adalah satu cahaya panjang setiap 10 detik, atau dia ditandai dengan Morse A. Nah, teman-teman tahu kan Morse A kan, titik garis. Nah, jadi inilah dia wujud dari safe watermark. Nah, yang kelima itu ada special mark. Nah, jadi mark ini tidak memainkan peran utama dalam memfasilitasi pelaut navigasi yang aman. Nah, kan tetapi mark ini dapat menunjukkan tanda seperti area latihan militer, zona rekreasi, kabel di bawah laut, saluran pipa, dan lain-lain. Nah, bisa teman-teman lihat dari wujud special mark di bawah. Nah, dia memiliki warna kuning. Nah, untuk bentuknya itu dia bebas, tetapi tidak bertentangan dengan mark yang lain. Nah, untuk tanda puncaknya itu dia ada kuning tunggal berbentuk X atau silang. Nah, ketika malam dia memiliki warna lampu warna kuning, dan untuk irama lampunya dia itu adalah lain daripada irama dari tanda-tanda kardinal yang lain. Nah, seperti tanda cardinal mark, safe watermark, dan isolated danger mark. Nah, jadi cukup sekian penjelasan ialah atau International Association of Lighthouse Authorities dari saya. Nah, bila ada kata-kata saya yang salah ataupun materi yang kurang, saya mohon maaf, dan semoga teman-teman dapat memakluminya. Terima kasih.